hari ini aku mau cerita bagaimana aku journaling sehari-hari. Buat yang belum tahu, nama aku Priscilla Setiawan. Aku adalah gitaris dan musisi. Aku harap dari video ini bisa jadi referensi buat kalian journaling sehari-hari. Dan buat kalian yang mungkin udah order jurnal yang aku buat, mungkin ini bisa juga jadi salah satu guide atau referensi gimana kalian ngisi. Oh ya, mungkin aku cerita dikit dulu kali ya kenapa aku membuat jurnal ini, kenapa aku produksi. Pertama, karena template-template yang dalam jurnal ini itu adalah sebenarnya template aku journaling sehari-hari, and I found it works. Jadi aku udah kira-kira journaling seperti ini sekitar 1-2 tahun. Nah itu bekerja buat aku, itu kayaknya cocok gitu. Aku harap dengan menulis jurnal ini aku juga bisa membantu teman-teman mencapai goal-goal kalian. Walau mungkin aslinya jurnal aku lebih ribet dari template yang udah aku buat ini ya. Aku jelasin dulu deh. Di sini template-nya yang aku buat itu ada halaman vision, terus ada repertoire. Kelihatan gak sih? Oke, nggak kelihatan. Ini jadi ada vision, ada song atau repertoire wish list, terus ada monthly goal sama weekly targets, sama terakhir ada kalender. Jadi halaman berikutnya itu ada halaman kosongnya banyak. Nah di halaman kosong itu kalau aku pribadi lebih ribet sih. Cuman sengaja aku buat halaman kosong. Kenapa? Karena mungkin apa yang cocok buat aku belum tentu cocok buat kalian kan. Jadi aku buat kosong supaya kalian bisa customize sendiri gimana kalian mau bikin jurnal kalian. Aku harap ini bisa jadi jurnal sangat personal dan membantu produktivitas kalian sehari-hari. Nah di halaman pertama ya itu ada vision. Jadi biasanya aku nulis itu di halaman vision adalah goal-goal aku dalam setahun. Bisa juga untuk jangka panjang ya. Jadi vision itu bisa hal-hal yang berupa praktikal, bisa juga hal-hal yang berupa value. Contoh ya, kalau value, misalkan aku nulis aku pengen jadi seniman yang bisa menginspirasi orang banyak. Aku pengen jadi musik edukator yang ilmu aku tuh bisa berguna buat banyak orang. Kira-kira kayak gitu kalau secara value. Misalkan aku nulis kayak gitu. Kalau misalkan hal-hal praktikal ya bisa juga. Biasanya aku nulis tuh misalkan kayak tahun ini aku nulis apa ya? Aku nulis aku pengen merilis album. Aku pengen punya karya-karya yang didengar banyak orang dan menginspirasi orang banyak. Aku pengen bikin album gitu. Kira-kira kayak gitu contoh hal-hal praktikal. Nah, kamu bisa nulis vision punyamu sendiri. Kamu pengen jadi seniman seperti apa? Pengen jadi penulis lagu seperti apa? Gitu. Kira-kira gitu sih yang berhubungan dengan visi kamu. Bisa dalam 1 tahun, bisa juga untuk jangka panjang 5-10 tahun gitu. Nah, kalau di halaman sebelahnya itu ada song atau repertoire wishlist. Nah, ini halaman yang cukup penting buat aku pribadi. Soalnya kalau aku pribadi ya, jadi aku halaman ini biasanya ditulisnya begini. Misalkan suatu hari gitu aku lagi denger Spotify atau di YouTube atau di radio, terus aku nemuin lagu yang kayak, wah aku suka banget lagu ini, kayak relate banget dengan aku gitu. Biasanya waktu pulang aku akan nulis lagu-lagu tersebut di halaman song wish list. Lagu-lagu yang relate dengan aku dan aku ingin suatu saat aku bisa, atau suatu saat ingin aku pelajari, aku tulis di situ. Jadi halaman ini membantu aku untuk semakin menemukan menemukan karakter dan menemukan jati diri bermusik aku kali ya. Aku relate-nya dengan musik-musik yang seperti apa, aku sukanya musik-musik yang seperti apa. Halaman ini juga membantu aku sih ketika kayak aku merasa stuck, kayak bingung nih mau belajar lagu apa lagi, atau kayak bisa juga kayak sehari-hari lagi bosan dengan hal yang lagu-lagu yang aku latih sehari-hari, aku bisa buka lagi wishlist itu dan aku ngeliat lagu-lagu apa yang aku waktu itu sempat kepikiran ingin aku pelajari gitu. Soalnya kan kadang-kadang kalau kita nggak tulis kita lupa kan lagu-lagu apa yang kita suka, yang kita pengen pelajari gitu. Jadi halaman ini sih sangat membantu aku sehari-hari untuk mengarahkan musik aku ke arah mana gitu.
kira-kira itu. Terus halaman berikutnya ada monthly goal sama weekly targets itu. Jadi di halaman ini aku memindahkan apa yang ada di visi tadi, goal besarnya dipindahkan ke di breakdown. Jadinya kayak misalkan dalam setahun ini aku pengen bikin album, berarti contoh monthly goalsnya ya, misalkan di bulan Maret kemarin itu aku monthly goalsnya adalah ingin menyelesaikan semua lagu aku, udah matang materinya dan dicoba dibawakan ke publik gitu. Nah terus kemudian weekly targetsnya tuh itu adalah breakdown lagi dari yang ada di monthly goals. Jadi kayak vision turun ke monthly goals turun ke weekly targets ya. Jadi contoh kalau tadi monthly goals seperti tadi, weekly targetsnya week 1 contoh ya, aku itu bikin targetsnya adalah menyelesaikan semua lagu-lagu aku dan kayak fixing problem, hal-hal yang bersifat teknis. Misalkan kayak di lagu ini aku kesulitan banget tekniknya di bagian ini dan gitu segala macam. Aku pengen di minggu itu aku menyelesaikan semua technical problem gitu. Kemudian di week 2 aku pengen cobain bawain lagu ini, mainin lagu ini di depan orang-orang yang terdekat dengan aku. Jadi kayak latihan performing gitu ya. Selain orang-orang terdekat, aku juga bawain di depan mentor-mentor aku, orang yang aku anggap bisa memberi masukan ke aku. Jadi masukan itu kemudian aku catat gitu untuk semakin menyempurnakan lagu-lagu aku nanti untuk recording gitu. Terus kemudian di minggu ketiga itu aku targetnya adalah aku akan bawain lagu aku di publik yang lebih luas lagi. Itu aku rencana mau bawain di live IG misalkan kayak gitu. Terus kemudian di week 4 contohnya aku kemarin berencana untuk kayak simulasi recording gitu. Jadi kayak semua lagu-lagu yang aku ingin rekam, aku main run through, aku record, terus aku denger secara detail. Kemudian dievaluasi lagi, ternyata yang bagian ini kurang itu, ternyata bagian ini enaknya diginiin gitu. Jadi simulasi recording kira-kira kayak gitu. Jadi gitu sih kalau monthly goals itu membantu kita untuk target-target yang jangkanya lebih pendek gitu. Oke, kemudian lanjut ke bagian kalender. Nah, kalender itu yang di music journal yang aku bikin, kalender itu nggak ada tahunnya, nggak ada tanggalnya. Jadi ini buku ini bisa kalian pakai sampai kapanpun ya. Karena tanggal dan tahunnya kalian isi sendiri. Nah, kalau yang di kalender ini lebih hari demi hari sih. Misalkan kayak tadi di weekly targetsnya mau bikin live IG, nah di kalender aku tulis live IG-nya hari Sabtu jam berapa kayak gitu. Ada hearing session sama si B mau hari apa, tanggal berapa, kira-kira kayak gitu sih. Jadi mengingatkan kita supaya nggak lupa gitu. Terus kemudian kalau yang halaman kosong itu kalian bisa customize sendiri. Nah, kalau aku pribadi sih di halaman kosong ini biasanya untuk yang lebih hari demi hari sih. Kayak contoh ya, hari ini aku latihan 6 lagu aku gitu. Lalu aku tulis di lagu pertama, setelah dievaluasi hari ini ternyata di bagian tertentu aku selalu keserimpet. Ternyata setelah aku renungkan lagi, ternyata kayaknya aku perlu belajar latihan teknik seluruh lebih lagi deh. Aku tulis evaluasi di situ supaya aku nggak lupa. Terus lagu kedua ternyata aku tekniknya udah bisa, cuman ternyata kayak dinamiknya masih kurang deh kayak gitu. Terus mungkin di lagu ketiga aku semuanya udah fine, tapi ternyata pasti denger lagi rekaman gitu, atau aku suka upload tuh di IG story tuh, biasanya tuh aku denger lagi, terus pas denger ternyata kayak ternyata chordnya ke situ agak kurang dapet ya emosinya. Nah kira-kira kayak gitu. Jadi semua thoughts yang kamu kepikiran ketika kamu latihan kamu tulis di situ. Atau mungkin kalau lagi bikin lagu ya evaluasi lagu kamu yang pekerjaan yang kamu kerjakan hari itu gimana, kira-kira kayak gitu sih. Nah, apa ya istimewanya dari kita menulis evaluasi latihan atau pekerjaan kita hari itu, di keesokan harinya kita selalu jadi ada bahan untuk apa yang harus kita lakukan dengan efektif. Contoh ya, aku misalkan di hari kemarin aku di lagu pertama ada technical problem seluruh gitu misalkan, jadi di besokannya aku punya task itu untuk latihan teknik itu. Jadi
pekerjaan kita itu jadi efektif, jadi efisien gitu, jadi melakukan sesuai jalurnya, sesuai dengan apa yang perlu kita lakukan gitu. Jadi kira-kira kalau yang halaman kosong sih seperti itu. Cuman kalau teman-teman yang ingin tahu lebih lanjut secara rinci gimana aku strategi latihan sehari-hari, teman-teman bisa buka di, aku kemarin sempat buat videonya di YouTube channel aku, di 2 video sebelum ini deh kayaknya. Bisa dilihat di situ gimana aku latihan, strategi latihan sehari-hari. Tapi kira-kira kalau aku journaling sehari-hari sih seperti itu. Aku harap jurnal yang aku kirimkan ke teman-teman itu bisa berguna untuk menemani proses produksi kalian sehari-hari, bisa menjadi teman kalian mencapai goal-goal yang ingin kalian capai, dan semoga goal kalian tercapai ya. Dan untuk teman-teman yang pengen juga order, bisa DM aja ke aku atau komen, atau ya pokoknya bisa kontak aku gitu. Nah, untuk teman-teman yang udah order jurnalnya, aku mau tahu dong feedbacknya kalian gimana, testimoninya, bukunya membantu atau enggak, terus pengalaman kalian journaling dengan buku ini gimana gitu. Bisa tulis di kolom komen atau bisa juga DM ke IG aku, bisa juga IG story dan segala macam ke IG aku @priscilasetiawan, atau juga ke IG-nya khusus merch aku ini di @priscilla.merch. Ya, kira-kira seperti itu. Happy journaling, semoga goal-goal kalian tercapai.